Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali di channel Amalan Surgawi. Semoga para sahabat semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap semangat untuk beraktivitas. Tidak terasa pelaksanaan haji tinggal beberapa saat lagi, beberapa bulan lagi, dan ini ada informasi yang menarik yang bisa menjadi berita gembira buat para sahabat, para calon jamaah haji, yaitu biaya haji 2025 akan turun. Menteri Agama pastikan kualitas pelayanan tak berkurang. Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan biaya haji 2025 akan lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun penurunan biaya tersebut tidak akan mengurangi kualitas pelayanan yang diterima jemaah haji. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan layanan maksimal dengan tetap menjaga kenyamanan dan keamanan. Dalam rapat bersama Menteri Sekretaris Negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Nasaruddin menegaskan pentingnya efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penyelenggaraan haji lebih baik, efisien, dan tertib. Selain itu, pemerintah berencana membangun perkampungan khusus untuk jamaah haji dan umroh sebagai strategi jangka panjang untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kenyamanan. Ini tentu menjadi informasi yang sangat-sangat menarik buat para kita kaum muslimin yang rencana akan berangkat haji insya Allah. Fokus pemerintah pada efisiensi biaya haji 2025. Pemerintah menempatkan efisiensi sebagai prioritas dalam penyelenggaraan haji 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa berbagai aspek operasional akan dievaluasi untuk menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan. Kata beliau, kita membicarakan banyak hal. Kira-kira apa yang bisa membuka jemaah haji nanti kita ini lebih nyaman, lebih tenang, dan yang lebih penting juga adalah lebih murah. Tapi murahnya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. Ini penjelasan dari Bapak Nasaruddin dalam konferensi pers dikutip dari liputan6.com Jumat 27 Desember 2024. Efisiensi ini akan diterapkan mulai dari biaya transportasi, akomodasi, hingga konsumsi. Meski demikian, Menak menegaskan bahwa aspek keamanan dan kenyamanan tetap menjadi prioritas utama. Sedangkan rencana Presiden Prabowo untuk perbaikan layanan haji, Bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan haji 2025 yang meminta agar pelaksanaan haji kali ini lebih baik dan tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Prabowo juga mengarahkan agar layanan haji di masa depan bisa menjadi model yang efisien dan berkualitas tinggi. Kalau ini bagus, akan dijadikan semacam model untuk pelaksanaan haji yang akan Selain itu, Prabowo merencanakan perkampungan khusus bagi jemaah haji dan langkah ini dinilai dapat biaya serta meningkatkan efisiensi akomodasi selama perjalanan suci. Mungkin para sahabat sekalian pernah punya pengalaman melakukan ibadah haji, ibadah umroh, dan kita atau sebagian kita mencari selain kenyamanan juga kedekatan antara tempat menginap, hotel kita menginap dengan tempat ibadah di Madinah dan Mekah tentunya. Nah, strategi efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan efisiensi di berbagai lini tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Salah satu contohnya adalah pemilihan maskapai penerbangan yang tetap memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan. Kita tidak akan memilih pesawat murah yang usianya tua hanya demi menekan biaya. Ini tegas Nasaruddin. Keputusan ini bertujuan menjaga keamanan jemaah selama perjalanan. Selain transportasi, efisiensi juga diterapkan pada penyediaan konsumsi
dan penginapan. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk memastikan harga yang lebih murah tanpa mengurangi kualitas. Murah tadi tapi tidak murahanah, begitu ya intinya para jemaah sekalian. Perkampungan khusus untuk jemaah haji dan umroh. Presiden Prabowo berencana membangun perkampungan khusus di Arab Saudi untuk jemaah haji dan umroh asal Indonesia. Fasilitas ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan lebih dan menghemat biaya akomodasi. Perkampungan ini nantinya bukan hanya untuk haji, tetapi juga untuk jemaah umroh lainnya, kata Nasruddin. Dengan adanya fasilitas tersebut, penginapan dan konsumsi bisa diatur lebih efisien. Keberadaan perkampungan ini juga akan mendukung program pelayanan penuh kepada jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas yang semakin diutamakan oleh pemerintah. Sedangkan evaluasi dan monitoring biaya haji 2025, pemerintah akan terus memantau implementasi kebijakan efisiensi biaya haji melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Setiap komponen biaya akan dievaluasi untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal. Menak Nasruddin menambahkan bahwa efisiensi ini tidak akan mengorbankan kebutuhan pokok jemaah. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait kebijakan ini. Dengan monitoring yang ketat, kami berharap layanan tetap prima meski biaya lebih terjangkau, pungkas Nasruddin. Beberapa pertanyaan atau beberapa kesimpulan yang dengan adanya informasi yang menggembirakan ini. Pertama adalah berapa biaya penurunan biaya haji 2025? Beliau menegaskan masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan setelah proses evaluasi selesai. Jadi belum fix berapanya ya para jamaah sekalian. Kemudian, apakah kualitas pelayanan akan menurun? Beliau sampaikan tidak. Pemerintah menjamin bahwa efisiensi biaya tidak akan mengurangi kualitas pelayanan, termasuk transportasi dan akomodasi. Dan yang ketiga, bagaimana rencana pembangunan perkampungan jemaah? Perkampungan ini akan dibangun di Arab Saudi untuk memberikan fasilitas lebih nyaman dan hemat biaya bagi jemaah haji dan umroh. Ini tentu akan sangat-sangat membantu mereka atau kita para jemaah haji, jemaah umroh bisa berkumpul dalam satu perkampungan atau dalam satu hotel, satu apartemen, sehingga akan lebih familiar. Kemudian yang keempat, apakah langkah pemerintah jika biaya tambahan muncul selama perjalanan haji? Setiap biaya tambahan akan dikelola secara transparan melalui BPKH dengan fokus pada kenyamanan jamaah. Kebijakan efisiensi ini diharapkan membuat biaya haji 2025 lebih terjangkau tanpa mengorbankan kenyamanan dan keamanan jemaah. Semoga jemaah sekalian, sahabat amalan surgawi, berita ini menjadi berita yang menggembirakan buat kita kaum muslimin di Indonesia untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh di tanah suci Mekah dan Madinah dengan nyaman dan khusyuk insyaallah, dan pulangnya menjadi haji, menjadi umroh, jamaah umroh yang mabrur dan mabrurah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.